Ups. Sebotol tuak lebih jujur daripada Ros dengan Nina. Tadinya sih niat mancing, cuman kalau lihat kondisinya ini sebentar dulu ya. Kita lihat dulu ke kolam ini. Oke, jalan-jalan. Halo vlogi, selamat pagi. Dan ini adalah tanggal Kamis 2 November. Kita baru saja menuntaskan antar anak-anak ke sekolah. Nah, ternyata ada satu agenda lagi yang ini melaksanakan bagian dari Tibur Nabawi. Karena masih terkait dengan penanggalan ganjil atau di tanggal-tanggal ideal untuk berbekam. Jadi kebetulan ada lagi satu klien yang menghubungi, tapi sih ini masih terkait dengan saudara. Jadi kita akan meluncur menuju ke arah wilayah selatan dari Kota Mataram. Tepatnya dari Rumpa Ampanan sekitar jarak tempuhnya 14 km menuju ke wilayah bagian luar kota ya dari Kota Mataram. Dia ada di wilayahnya bernama Kebun Ayu. Sebenarnya sih lokasinya karena di sana biasa kita lakukan juga mancing, jadi kita juga berbekal satu jenis joran yang mungkin kalau ada peluang nanti kita di sana menyempatkan untuk mancing-mancing sedikit karena memang sudah cukup lama nggak pernah mancing. Nah, untuk perjalanan sendiri seperti ini, langit cukup cerah, jalanan juga masih cukup lengang karena jam-jam anak-anak sekolah sudah lewat ya. Dan ini saatnya kita menuju ke wilayah pinggirannya, daerah persawahan melipir bagian pesisir arah barat dari Pulau Lombok tepatnya. Nama tempatnya di sini apa ini? Ada pantai apa namanya di sini? Lupa. Pantai Fajar atau apa? Ups. Selanjutnya kita meluncur lagi ini di bagian perkebunan jagung yang cukup terbentang luas hingga mengarah ke bagian ini selanjutnya ini masih di sekitar apa ini namanya ya, lupa sih namanya. Nah, kalau ini mulai dari perbukitan yang banyak mulai ditambang, kawasan Pengsong, Gunung Pengsong tepatnya, lalu mengarah hingga terus lurus ke arah selatan. Selanjutnya nikmatin saja ya perjalanannya, kita akan ketemu di lokasi. Mudah-mudahan sih bisa berjalan lancar dan ya pelaksanaan Tibur Nabawinya dalam hal ini bekam bisa terlaksana dengan baik. Lanjut. Nah, ini masih banyak juga beberapa anak-anak pondok pesantren di sini. Luar ini depan pesantren ya. Oke, sampai dijual beli barang bekas. Nah, ini akses jalannya sudah disemen padat. Kolam di sebelah kiri dalam kondisi kering. Oh enggak sih, airnya berkurang. Nanti kita tes mancing. Assalamualaikum. Nih kucing si si induk. Si pesek.
Oke, lama nggak main berkunjung ke sini ya. Nih, pusat pengolahan limbah barang-barang plastik. Nah ini kayaknya mau ada perubahan, atapnya ditinggiin karena volume barangnya makin banyak dan sering bocor di pertengahan sini. Jadi ini dibuat lebih landai begitu ya, sampai ke belakang sini. Belum pada kerja ini pasukannya. Tuh bukit-bukit di atas kalau kita berburu. Cuman siang dalam kondisi hujan berkurang begini, ya itu pohon-pohonnya kering di situ ya, hibernasi semua. Oke, kita akan membekam dulu kegiatan kakak hari ini. Oke, siap bahan. Di sebelah sana dijadiin anu juga. Kalau di sini tempat supir sama giling. Halo, malas berat udah dokam datang masih mau nge-game, bro, main lu tiga ya? Halo, apa sih tadi? Nah kita bilang tadi ya, Om apa? Iya, tadinya mau disuruh jalan sendiri kan Jihad, Gingga. Tapi belum berani. Tapi ngantar Jingga dulu. Ngantar Jingga dulu. Sama, semua nganter, yang kecil juga. Dan secara SOP seperti biasanya, jadi saat melaksanakan bekam tidak langsung main cocol ya. Jadi ini yang tampak kita lihat ini adalah saya melakukan dulu di apa ini namanya ini, bekam luncur dulu sebagai bagian dari relaksasi terkait juga dengan pemijatan. Baru berikutnya kita tentukan titik-titik yang utama untuk dilakukan pembekaman maksimalnya, di mana keluhan-keluhannya. Tapi berhubung ini hanya keluhan-keluhan umum ya, karena ya capek-capek gitu. Karena juga salah satunya kakak ini paling juga rutin melaksanakan bekam meskipun dengan jarak yang enggak tiap bulan, maksudnya tidak berdasarkan rekomend sunnah yang tiap bulannya. Jadi hanya sesekali waktu ketika memang betul-betul dibutuhkan, dan itu tidak menjadi masalah. Dan seperti dilihat sama saja keluhannya. Endapan anginnya begitu banyak sehingga botol ini cuppingnya sampai begitu terlihat banyak embun itu ya, semacam penguapan yang akut. Dan itu cukup banyak membuat badan juga bikin sakit. Jadi ya disitulah perlunya bekam, membuat lebih ringan di badan. Pas jam 9 tuntas. Oke, sudah nggak lama lihat perubahannya di sini. Jadi tempat yang di sebelah utara hanya khusus mesin crusher. Nah, yang di sini yang tadinya kandang ayam sekaligus lahan untuk penanaman anggur, khusus buat mesin press di sini ya, botol-botol aqua itu. Nah, kalau kolamnya di sini, coba kita lihat sebentar. Seperti apa lubuknya ini? Oke, total air segitu aja. Ya nanti ya kita makan dulu. Lapar nih habis bekam. Habis membekam malah lapar, jadi kita makan dulu. Yuk. Oke, menu pertama kita sudah habisin ini ya. Ini sejenis sayur tewel atau sayur nangka kalau disasak. Cuman dia berbahan ares. Ares itu tengah gedebok pisang itu ya. Ini makanan khas Sasak. Selanjutnya lanjut masakan Sumbawa. Ini namanya singang atau walumara dalam bahasa Sulawesian ya. Bumbu asamnya pas kunyit. Lalu begawa. Oke, dari mesin crusher masuk sini, ini bahan baru-baru yang datang ya, ke sana. Nah, kalau ingin hasil gilingan dia masuk ke sini.
Ini ditandain begini sudah siap kirim. Percahan-percahan kecilnya. Ini agak beda memang, dia harus pakai mesin pencacah. Tes lagi lihat. Secara mudah bisa disebut bahwa usaha pengolahan limbah ini bisa dikaitkan dengan usaha daur ulang seperti itu ya. Karena ini seperti yang dilihat, ini kalau yang plastik seperti ini atau botol-botol gelas aqua itu diolah begini dengan proses dibentuk dengan mesin crusher berupa potongan-potongan kecil begini, dan include pencucian langsung ya. Dan tentunya harganya akan beda dengan tipe-tipe plastik minuman yang dipres, yang dalam arti masih kotor. Kalau ini masih harus dibersihkan seperti ini. Lalu dalam bentuk percahan-percahan tadi, setelah dikarung dalam hitungan timbang sekian-sekian, baru nanti akan diproses kirim ke Surabaya. Jadi ya seperti ini kegiatan yang ada di lokasi. Ternyata masih lanjut babak kedua. Karena tadi yang kakak pertama itu, nah sekarang lanjut ponaan ini, anaknya nih minta dibekam, pengantin baru ini. Nah kalau objek cocol yang ini agak beda. Setelah pasca dilakukan terapi massas lalu pencocolan, ya ujung-ujungnya itu teler, nggak sadar dia nih kalau HP-nya terus berjalan di satu sajian TikTok yang sama. Hah? Oke, sudah tuntas penanganan pasien bekam kedua, si ponaan ya. Tadinya sih niat mancing, cuman kalau lihat kondisinya ini, sebentar dulu ya, kita lihat dulu ke kolam ini. Oke, ini kondisi perairannya. Padahal kalau kondisi air naik sampai ke sini, jadi kisaran 4 meter ini airnya turun, debit airnya. Kalau normalnya sih sampai di sini, antara batas 3 meter atau 3,5 ya. Baru kalau sampai permukaan sini bisa 4 meteran genangan airnya. Sementara ini debitnya mengecil gini, biasanya sih banyak ikan-ikan muncul gini. Ini kok tidak kelihatan. Dan yang bisa dilihat, pertumbuhan kangkungnya juga cukup subur, ini melingkar sepanjang lubuk ini. Jadi secara pakan alami dia terpenuhi. Nah begitu ya. Kalaupun kita mau mancing sekarang, panas terik kayak neraka. Ini sudah hampir jam 11, jadi kita akan balik langsung ke Mataram pulang. Yuk, masih ada 1 jam sebelum yang bungsu pulang. Ketemu di vlog berikutnya. Ya balik ya. Salam kak ya, bawa. Assalamualaikum. Oke balik bro, panas-panas terik. Nah ini tanjakannya jadi lebih enak, sudah dibeton. Hal yang tidak sedikit menyenangkan menempuh jalur aspal utama dalam perjalanan pulang ini ya seperti ini ya. Banyak seliweran truk-truk karena lokasi di sini memang berkaitan dengan penambangan galian C di tebing-tebing seperti itu. Jadi memang banyak debu-debu berterbangan dan ini peluangnya sih ISPA. Meskipun ada beberapa perusahaan juga yang menerapkan aturan secara ini. Mereka juga melakukan penyiraman di kala waktu tertentu. Tapi ya seperti ini, resikonya dengan musim kering seperti ini ya cepat juga berdebu lagi. Dan ini adalah saat kita sudah mulai keluar dari batas Kabupaten Lombok Barat ya, tepatnya di Desa Mapak. Ini lurus jalan keluar hingga menempuh jalur lingkar
tepatnya sudah memasuki kota Mataram. Jadi ini perbatasan antara Lombok Barat dengan kota Mataram. Lurus berikutnya seperti ini. Suasana juga masih panas lagi. Jadi ya mau nggak mau dinikmatin apapun cuacanya. Dan ini sudah tiba di kota Ampenan atau wilayah Ampenan ya. Kita masuk lewat gang kecil seperti ini menuju Kampung Melayu. Nah, kecil-kecil begini. Seperti yang bisa dilihat ini, kalau di sebelah kanan ini ada salah satu warung yang cukup terkenal, nasi kuning khas Kampung Melayu. Siapapun yang pernah berkunjung sini pasti akan atau wajib jajal ya menu ini. Menu wajib khas di wilayah Ampenan. Berikutnya belok kiri, ini persis Masjid Babu Salam, tempat biasa kita ya sholat-sholat di sinilah. Berikutnya lurus lagi menuju ke rumah. Ya intinya demikianlah perjalanannya. Jadi ada apa yang kita tempuh, juga ada menu motovlognya, lalu ya kegiatan-kegiatan seperti itu loh, baik itu bekam, lalu kelas luaran seperti yang biasa kita lakukan. Kebetulan saat ini adalah playlistnya terkait dengan Tibun Nabawi. Jadi demikian, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Semoga sajian visual ini bisa memberi manfaat bagi kalian semua yang kebetulan berkunjung di kanal Kelas Luar Galaksi. Ya ini tasnya jatuh, masuk rumah, bersih-bersih alat berikutnya, dan masih ada menu lagi. Rutinitas seperti biasanya masuk siang adalah waktu jemput anak-anak. Oke, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya sudah nonton di kanal ini. Kita ketemu di vlog mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat pancing nggak kepake. Assalamualaikum.